Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa nabiyil mujtaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah kembali tautkan hati, mudahkan langkah kaki, dan izinkan kita sejenak duduk bersimpuh menengadahkan tangan kita meminta kepada Allah, seraya hati menghibah memohon kepadanya, serta menundukkan jiwa-jiwa kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang merindukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir kita malam hari ini tentunya mendapatkan kasih sayang, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita jadi bagian umat yang mendapat syafaat Nabi nanti di yaumil qiyamah. Barusan kita sudah menyimak semangat, himmah, mau'izah hasanah dari Ustadz muda kita, Ustadz Haji Helda Herdiansah. Masya Allah, seorang anak muda yang punya banyak sekali pengalaman. Semoga Allah menjaga beliau, menjaga hati beliau, menjaga jiwa beliau, menjaga keluarga beliau, menjaga semua yang dilakukannya senantiasa dalam kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini berhaji di usia muda, menikah di usia muda. Masya Allah, memang orang-orang yang mengambil kesempatan pada satu bagian yang tidak diambil oleh orang lain biasanya akan mendapatkan sesuatu yang besar insya Allah dalam hidup ini. Dulu beliau belum menikah saja, beliau punya sebuah harta yang dicintai, yang dikumpulkan mati-matian untuk mendapatkan harta itu. Waktu itu motor terkenal pada zamannya, belinya beli baru, cash, fiction. Tidak usah disebut mereknya, tapi lah tersebut fiction. Tapi motor itu atas izin Allah beliau wakafkan di jalan Allah. Padahal itu bisa jadi untuk modal nikahnya. Makanya ketika beliau masih muda, beliau banyak melakukan lompatan-lompatan beliau untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Beliau mengikuti gurundanya Ustadz Hendi Kurnia, Buya Hendi, bersama dengan kami sejak lama. Dan alhamdulillah dari sekian banyak yang berusia muda, beliau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin berhaji khusus dengan Darul Mahabbah ya. Jadi mudah-mudahan Allah menjaga beliau, menjaga mimpi-mimpi beliau, karena belum selesai semua kecuali ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran buat kita, mari bermimpi, tapi mimpi yang diikuti dengan aksi. Karena mimpi tanpa aksi sama dengan halusinasi. Mimpi tanpa aksi sama dengan halusinasi. Mimpi pengen haji, tapi aksinya tidur sepanjang hari. Tidak pernah bersungguh-sungguh nyari rezeki. Itu namanya halusinasi. Mimpi pengen hidup nyaman, bahagia, memberikan nafkah halal berkah buat keluarga. Mimpinya pengen punya rumah biar orang tua bisa terbahagiakan, biar anak-anak bisa dibahagiakan secara dunianya. Tapi mimpinya yang meninggi, melangit, aksinya tidak dilakukan. Maka ini namanya halusinasi. Islam sangat membenci sebuah penyakit yang namanya tulul amal, panjang angan-angan, menghitung bintang di langit, tapi tidak melakukan amal aktual dalam ikhtiar nyata di kehidupannya. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang penuh mimpi kita, tapi kita sertai dengan ikhtiar kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta
yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu yang mengubah. Kita belajar dari semangat-semangat orang-orang yang bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa bermanfaat. Dalam sebuah hadis ada 3 nasihat yang sangat istimewa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu. Jadi semangat, nekat untuk sesuatu yang manfaat. Ya. Kemudian apa? Wasta'inu billah. Kalau kita punya masalah, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, jangan malas. Bayangkan 1400 tahun yang lalu pesan cinta Nabi. Kalau untuk sesuatu yang manfaat itu bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Untuk dunia saja kita diminta bersemangat, apalagi untuk akhirat. Kalau kita mau berangkat haji, ya bersemangat, karena itu manfaatnya dunia akhirat. Bersemangat, nekat untuk sesuatu yang manfaat. Jangan kebalikan, manfaatnya untuk yang sia-sia. Semangat, nyetel weker jam 2:30 mau nonton Liga Champion. Semangat, disetel, disetting sedemikian rupa biar tertidur. Pas tertidur, bangunnya pas jam 4. Astagfirullahaladzim, telat. Lah babak kedua injury time. Seakan-akan punya bencana yang besar, padahal itu udah manfaat. Perintahnya apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk sesuatu yang punya manfaat bagimu. Kalau punya masalah, kalau untuk yang manfaat itu kita punya hambatan, tantangan dan ujian, wasta'in billah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jangan lupa berdoa. Ya, berdoa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak doa. Segitiga doa, jangan lupa berdoa kita kepada Allah, minta doa sama orang yang insya Allah doanya mustajabah. Guru-guru kita, terutama orang tua kita, mendoakan orang lain. Berdoa, minta doa, mendoakan. Insya Allah kalau orang berdoa itu, dia menikmati doanya, dia tidak mau sebentar ketika ba'da sholat, pengennya berlama-lama. Sholat wajib ya, apalagi sholat sunnahnya. Jadi kalau kita sudah tidak menikmati doa, hati-hati. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku tidak peduli doaku dikabulkan atau tidak. Yang aku khawatirkan, aku tidak menikmati doaku kepada Allah. Karena doa itu ibadah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu urusan siapa? Urusan Allah. Allah yang tahu yang terbaik untuk diri kita. Jangan maksa. Kadang-kala maksa. Ya Allah, kau nak berangkat umroh pokok tahun ni lah ya Allah. Boleh tak? Tak boleh maksa. Walaupun untuk ibadah sekalipun jangan maksa. Kau nak kawin ya Allah, tahun ni pokok kawin, disebut nama orang bini ya. Jodoh ya Allah, J-O-D-O-H, jodoh. Saking maksanya doanya, ya Allah, jika dia masih jauh, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, jodohkanlah ya Allah. Jika dia jodohnya orang lain, jadikan orang lain itu diriku ya Allah. Ini maksa namanya. Jangan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita minta doa sama Allah. Perkara dikabul itu urusan Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib dalam sebuah nasihatnya sangat indah. Ketika Allah mengabulkan doaku, aku bersyukur kepadanya. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doaku, aku jauh lebih bersyukur. Kenapa? Karena ketika Allah mengabulkan doaku, itu karena keinginanku. Sementara ketika Allah tidak mengabulkan doaku, itu keinginan Allah. Dan Allah jauh lebih tahu keinginanku sebenarnya yang terbaik untukku. Jadi jangan maksa. Wasta'inu billah, minta sama Allah diri kita. Dan jangan lupa yang kedua apa? Minta doanya dari orang lain. Siapapun yang ingin bahagia untuk ukuran dunia, minta doa sama Allah. Barusan ada santri lewat sebelum saya datang ke sini, Ustaz, Abah, saya mau tes beasiswa kuliah Abah. Harapannya mudah-mudahan membantu orang tuanya, ekonomi orang tuanya tidak menyusahkan ketika dia kuliah. Doakan bahwa mudah-mudahan Allah mudahkan. Minta doa kepada siapapun, wabil khusus kepada orang tua kita, apalagi orang tua.
Da'watul walidi ala waladi. Doa ibu kepada anaknya mustajab wa mustahab. Saya ingin mengulang kembali sebuah kisah luar biasa tentang doa seorang ibu. Masya Allah. Kita tahu bahwa kalau bicara hadis, maka yang paling terkenal ulama pakar hadis adalah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Hadis manapun yang banyak kita kenal hari ini, rawahu Bukhari. Riwayat Bukhari wa Muslim. Muslim muridnya Imam Bukhari. Maka kalau dua ini kemudian sepakat, namanya muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Nah, kisah Bukhari ini kisah orang yang didoakan oleh ibunya. Allahu Akbar. Bayangkan ada seorang yang terlahir dari sebuah daerah yang namanya Bukhares, daerah Uzbekistan. Nama kecilnya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau ini lahir dalam keadaan yang sangat istimewa. Lahirnya tahun 1904 Hijriah. 1904 Hijriah beliau lahir. Jadi kalangan-kalangan sesudah masa sahabat, beliau lahir dalam kondisi matanya buta. Matanya buta. Umur 2 tahun ayahnya meninggal dunia. Imam Bukhari kecil ini yatim sejak umur 2 tahun. Suatu saat datang ke tabib. Karena dulu belum ada dokter, tabib. Apa yang terjadi? Kata tabib, orang kesehatan, ini matanya Al-Bukhari kecil ini divonisnya buta permanen. Secara ilmu medis tidak akan pernah bisa melihat. 4 tahun. Allah karim, umur 4 tahun tidak bisa lihat. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau bersemangat karena ibunya seorang single fighter, single parent, ibu yang baik, ibu yang bijak, ibu yang solihah, tidak punya suami lagi. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tetap menjaga nilai dan cita-cita pengen menjadikan anak ini ulama, manfaat hidupnya. Umur 5 tahun Imam Bukhari mulai masuk madrasah. Diantar sama ibunya. Suatu saat ketika lagi diantar madrasah, ini Masya Allah nih, anak kecil umur 5 tahun, yang lain sudah senior ngaji, belajar sama syekh di masjid. Pas beliau datang, sambil meraba-raba jalannya, ibunya pulang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dalam kajian itu sang syekh ini, sang imam ini membacakan Quran. Qurannya apa? Quran surah Qaf. Surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf. Dibaca sampai selesai. Masya Allah. Yang lain sudah tua-tua, sudah muda-muda. Yang kecil 4 tahun, 5 tahun umurnya cuma Al-Bukhari. Selesai beliau baca itu, maka kata Syang Syekh ini apa? Man hafiz. Siapa yang hafal? Sekali baca, dibacakan sama Syekh, lalu Syekh yang uji. Siapa yang hafal? Man hafiz. Maka ngacung tangan Bukhari kecil. Hafiztu ala dhahri qalbik. Aku hafal dengan sepenuh hatiku. Terkejut semua orang melihat ada anak kecil matanya buta, lalu mengatakan, aku hafal dengan sepenuh hatiku. Sang Syekh ini kemudian mengatakan, ta'al ya bunayya, sini nak, maju ke depan. Maju ke depan. Benar tahu sudah hafal? Sudah. Coba kami dengarkan. Dibacakanlah Quran surah Qaf dari awal sampai akhir dengan bacaan yang sangat indah, tajwid yang sangat benar, sampai terperangah semua mengatakan Masya Allah tabarakallah. Termasuk syekhnya ini. Kata syekhnya, ini anak pinter luar biasa, sayang kalau ngapal Quran. Kenapa? Kalau hafal Quran itu sudah dijamin sama Allah. Jangan heran ya, satu-satunya kitab suci di muka bumi yang bisa dihafal 30 juz 114 surat apa? Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran apa? Allah telah memudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Ada nenek-nenek di daerah Pati umur 74 tahun bisa hafal 30 juz Quran. Ada seorang anak dibilang cacat namanya Najah dari Mataram hafal 30 juz Al-Quran. Ada anak kecil di Bangka Belitung umur 5,5 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Jangan heran kalau Quran dihafal sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi, para sahabat sampai hari ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jamin, pasti Allah jaga yang namanya Quran ini banyak yang hafal. Tapi kalau ada hafal hadis ada jaminannya. Susah ngapal Quran apa susah ngapal hadis?
Duwe-duwe lah, jangan misalkan duwe-duwe lah susah. Hafal Quran seayat lupa 10 ayat udah usah. Apa ini adalah hafal hadis? Hafal hadis saja. Hadis pertama saja bab niat. Kita hanya hafalnya innamal a'malu bin. Padahal hadis panjang. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Muslim. Itu baru satu hadis pendek itu. Belum hadis panjangnya. Makanya bayangkan, akhirnya kata Syekh tadi apa? Sayang kalau dirimu hanya hafal Quran, hafalkan hadis. Semangat Imam Bukhari ini diberikan semangat motivasi sama gurunya. Uridul hadis. Kalau begitu aku ingin menghafal hadis. Dia pulang ke rumah dengan berjalan meninggalkan masjid. Orang-orang tidak sedikit yang berlinang air mata melihat semangat seorang anak yang terlahir dalam keadaan buta, tapi pulang sambil meraba jalannya, semangat menuntut ilmu agama. Umur baru 4 tahun. Pas sampai di rumah dia ucapkan salam, ya ummi, ya ummi. Ibunya memeluknya dengan kasih sayang. Apa kata Al-Bukhari? Ya ummi, uridu hifzul hadis. Saya ingin menghafal hadis. Apa kata ibunya? Ibunya realistis. Ngelihat anak ini tidak bisa melihat. Kalau ngapal hadis berat. Siapa yang bisa membimbingnya? Siapa yang mampu menuntunnya? Ayah sudah tiada. Apa kata ibunya? Cukupkan dirimu dengan Quran saja nak. Tsummal hadis, baru hadis. Apalin Quran aja dulu, baru hadis. Tapi Imam Bukhari sambil berlinang air mata mengatakan apa? Uridul hadis ya ummi. Saya pengen menghafal hadis. Syekh menyuruh saya menghafal hadis. Akhirnya sang ibu memeluknya dengan air mata, melihat anak dalam kondisi tak berdaya matanya. Maka selesai itu kemudian sang anak berjalan menuju kamarnya dalam keadaan memapah dan meraba-raba jalan karena kondisi matanya. Sang ibu mengambil sajadah, berlinang air matanya. Beliau menangis, berdoa untuk anaknya. Apa yang didoakan oleh ibunya Imam Al-Bukhari? Ya Basir, ya Basir, ya Basir, wahai yang maha melihat. Yal Basir, ya Basir, yal Basir, wahai yang maha melihat. Yal ala kulli syai'in qadir, wahai yang maha mengetahui segala sesuatunya. A'idni basiratu abdi, kembalikan penglihatan anakku. Nangis yal Basir, yal Basir, yal Basir. A'inna basirati abdi, kembalikan penglihatan anakku. Pada saat ibunya berbicara seperti itu, yal Basir, yang maha melihat, Bukhari kecil sedang berada di kamarnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau sedang mengulang hafalan surat Qaf yang tadi dia sampaikan kepada gurunya. Ibunya ngomong yal Basir, Imam Bukhari pas sedang membaca Quran surat Qaf ayat 22. Untuk buka ayat 22 itu, Masya Allah. Fakasafna anka ghita'aka fabasura al-yawma hadid. Pada hari ini kubuka semua yang menghalangi semua penglihatanmu, dan kau akan melihat dengan penglihatan yang sangat tajam. Surat Qaf ayat 22. Ketika ibunya ngomong ya Basir sambil berlinang air mata, sementara Imam Bukhari sedang membaca Quran surat Qaf ayat 22, Masya Allah. Bergetar Imam Bukhari seakan-akan merasa sesuatu pada penglihatannya. Maka saat itu dia terkejut, seakan-akan ada cahaya di depan wajahnya. Dan hari itu dia bisa melihat, keluar dia dari kamar, sang ibu sedang tertidur karena setelah lelah berdoa di atas sajadahnya. Apa kata Imam Bukhari? Ya ummi ra'aitu, ya ummi, ibu aku bisa melihat, ibu aku bisa melihat, ibu aku bisa melihat. Ibunya terbangun kaget. Oh, mungkin kau melihat dengan mata hatimu. Tidak ibu, ku tatap wajah ibu saat ini, matamu, hidungmu, semuanya dengan sempurna. Dipeluk oleh sang ibu. Mulai hari itulah kemudian Imam Bukhari bisa melihat. Dan hari ini Masya Allah, karyanya masyhur menjadi kalimah yang paling istimewa, karya terbaik sesudah Al-Quran, yakni kitab Sahih Al-Bukhari.
Berdoa sahabat. Makanya doanya doa diri iya, minta doa sama orang lain jangan lupa, terutama orang tua. Ini pengen sukses tapi sama orang tua buruk sifatnya, sikapnya, bagaimana mungkin? Padahal dua dosa yang Allah segerakan azabnya tidak nunggu di akhirat, tapi di dunia dia pasti dapatkan apa dia? Uququl walidain, durhaka sama orang tua. Berdoa, minta doa, doakan orang. Maka pesan Nabi 3, semangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat, ihris ala ma yanfa'uka wasta'inu billah, jangan lupa berdoa kepada Allah. Yang keduanya, yang ketiga apa? Wala ta'jaz, jangan malas. Jangan malas. Ini penyakit malas ini merugikan diri kita, juga meresahkan orang lain. Generasi mager, malas gerak, kerja ngurung diri dalam kamar. Apa kerjanya? Ngurung diri dalam kamar, stres, membandingkan dirinya dengan orang lain. Ngapa orang kaya kode, ngapa orang ganteng kode, pokoknya yang dilihatnya serba yang ada di dirinya. Akhirnya diputusin pacar, stres, ngitung semut berjalan di dinding kamar, siko, duit, tiganya piton, manfaatnya bunuhnya semua. Akhir bunuh diri, minum Coca-Cola, dek matilah Coca-Cola diminum. Salah minum. Jangan malas. Makanya doa Nabi secara khusus salah satunya apa? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal, salah satunya ajzi wal kasal. Minta tidak malas. Berat malas nih. Bagaimana mungkin rezeki yang sudah dibagikan di pagi-pagi hari, bayangkan rezeki itu diberikan di pagi hari, lalu kemudian kita malas tertidur, kita orang berlinang air mata, dia berlinang air liur. Bayangkan, malas bukan main, habis subuhnya tidur lagi. Ya Allah, padahal doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Kata para ulama, pagi itu waktu subuh, berkahi mereka. Siapa yang kena doa itu? Yang menghidupkan paginya dengan kebaikan. Dua malaikat turun setiap subuh, mendoakan yang suka sedekah kemakmuran, mendoakan yang pelit sedekah kehancuran. Allahumma a'ti munfikan khalafa, ganti ya Allah yang suka sedekah pagi ini, kata malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua, ya Allah beri kehancuran yang malas bersedekah pagi ini, subuh. Basyiril masaina fi zulam, beri kabar gembira buat mereka yang suka berjalan di waktu gelap, bin nuri tammah, dengan cahaya yang sempurna, fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Siapa yang suka jalan menuju masjid, mereka dapat cahaya, gelap subuh diganti cahaya nanti akhirat. Maka jangan malas datang pengajian, malas. Bro, ikut kajian malam Selasa, kode apa? Wah dia gawi, malas kode dia juga pergi. Akhirnya banyak dari gara-gara kawan yang dari Kelapa misal, Bang Sopran gini, wah dia sih, dia jadi misal, mudah-mudahan tidak seperti itu kita bergerak bukan karena manusia, datang ke majelis nih, datang ke majelis taklim manapun. Hari Jumat kajian apa? Kajian fikih munakahat, siapa ngisi ya? Buya tengah umroh. Jadi buya dia kawan lagi pun karena orang. Betapa banyak kita hari ini bergerak karena orang, berbuat karena orang. Malas itu karena kita melihat orang, bukan karena Allah. Kalau orang karena Allah hilang malasnya. Penyakit kita hari ini, kita tidak mudah untuk menjadi orang yang rendah hati mendengar menyimak dari siapapun. Makanya hati-hati dengan sifat sombong. Sombong itu obatnya apa? Sujud. Kenapa? Karena iblis itu tidak mau sujud, makanya dia sombong. Kenapa sombong itu obatnya sujud, sholat? Karena orang ketika sujud dia meletakkan bagian yang paling penting dari tubuhnya paling bawah. Lihat orang kalau lagi sujud, kepala ini paling penting, diletakkan paling bawah.
bahkan lebih tinggi pantat, mohon maaf, depan ditimbang kepalanya. Ini paling penting nih. Benar tak? Kalau ada orang jalan tanpa tangan, berani tak kita nengok? Berani? Mungkin sedang tidak ada tangannya, buntung tangannya. Tak punya kaki, biasa. Tak punya kuping, biasa. Takut tak? Tak. Coba yang tanpa kepala liwan, lompat gitu, ngapa ada? Karena ini paling penting. KTP, apa yang ada di sana gambar apa? Kepala. SIM, kepala. Dan soal gambar jempol, nama jempolnya tengok misalnya. Nikah, coba lihat. Kalau nikah yang kita lihat apa dulu dari pasangan kita, jujur. Wajah di mana letaknya? Di kepala. Dan semua orang jatuh cinta ini terpesona di jempol kaki itu. Dah nyambung. Lihat, makanya ini yang paling penting yang kita punya. Ketika kita kemudian menyembah Allah, kita ini sombong. Cara membuat sombong hilang. Sujud, banyak sujud, rendah hati minta. Makanya kita bacanya Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita ini rendah. Kita rendah. Maka jangan malas. Orang kalau sudah karena Allah, dia tidak akan pernah malas. Yang malas-malas tuh selamat menderita, tidak akan pernah berubah hidup kalau malas. Kita yang memulai hidup berubah. Paksakan diri. Doanya ya Allahumma paksakan ya Allah. Tentu. Paksakan diri untuk lebih baik. Paksakan diri untuk berubah jadi lebih baik. Untuk siapa? Untuk kita lah. Kalau kitanya jadi lebih baik, otomatis orang terdekat kita, sekitar kita akan merasakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allahu Akbar. Ya. Maka mudah-mudahan wala ta'jaz, jangan pernah malas. 3 pesan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah untuk sesuatu yang manfaat bagi kita. Umroh manfaat bagi kita, haji manfaat bagi kita, membahagiakan keluarga manfaat bagi kita, menafkahi keluarga manfaat bagi kita, menikah manfaat bagi kita. Yang belum nikah ayo manfaat, yang belum nikah lagi silakan carilah kalau itu dianggap bermanfaat. Kemudian apa? Jangan lupa wasta'in billah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir jangan lupa wala ta'jaz, jangan malas. Tempel 3 pesan cinta ini, bila perlu cari di Google hadis 3 pesan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersemangatlah untuk yang manfaat, berdoalah kepada Allah, jangan malas, tempel di kamar. Ini motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sekedar mukadimah. Kita masuk sekarang ke pembahasan materi kita malam hari ini. Nyambung yang kemarin. Tapi sebentar lagi lah sudah ya. Apa-apa lah. Kemarin kita bahas tentang apa? Aktaru ma yudkhilul jannah. Perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Ternyata orang paling banyak masuk surga bukan sekedar karena banyak sholatnya, bukan karena sekedar banyak zakatnya, bukan sekedar sering bolak-balik umroh hajinya, wallahi bukan. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Tapi kata Nabi, aktaru ma yudkhilul jannah, perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga ada 2 hal. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak baik. Tidak apa-apa kita kurang ilmu, jangan sampai kita kurang adab. Ya, karena kalau orang kurang ilmu, Allah tahu kita punya latar belakang yang beda-beda. Tapi kalau kita kurang adab, maka ilmu setinggi apapun tidak akan membuat kita mulia. Karena apa? Karena setan, iblis laknatullah alaih, itu tinggi ilmunya bukan main. Dia paham sirah. Kenapa dia paham sirah? Karena dia hidup di semua zaman. Dia tahu sirah-sirahnya. Dia tahu asbabul nuzul tahu. Karena dia hidup panjang umurnya. Tapi kenapa dia tidak akan pernah mulia? Karena dia tidak punya yang namanya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, kemarin kita bahas sesudah takwa kepada Allah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah husnul khuluq. Ada 4 hadis Nabi yang disebut para ulama termasuk pondasi akhlak. Kita bahas 2 kemarin. Apa yang pertama masih ingat? Pondasi akhlak yang pertama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa?
Lupa, barulah minggu yang lain lalu berangkat kita belajar ya. Kita belajar. Makanya kalau baca ditulis, dicatat bagi yang mau mencatat, karena pengikat dari ilmu itu adalah kalam, mencatatnya. Mencatatnya. Apa yang pertama? Ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah, tadi ada yang dengar, yang menyampaikan, bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara baik, maka lebih baik diam. Nah, ini pondasi. Makanya kurangi bicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini pondasi. Orang berakhlak, dia bicaranya selalu bicara yang baik. Yang kedua kita bahas kemarin apa? Ihris. Bukan yang apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri keislaman orang yang paling baik, sempurna Islamnya apa? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu akhlak. Dua ini kita bahas. Nah, kita bahas yang ketiga dan yang keempat. Singkat saja karena waktu yang membatasi kita. Yang ketiga, ciri orang berakhlak baik dalam pondasi akhlak yang disampaikan oleh para ulama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini kembali diriwayatkan hadisnya oleh seorang sahabat, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini Masya Allah ya. Saya kalau nyebut nama Abu Hurairah ini saya terkenang emak. Karena Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang telat masuk Islam. Tapi walaupun dia telat, jadi jangan heran yang baru hijrah telat dibanding kawan-kawan. Abu Hurairah ini telat masuk Islam, tapi ingat, hadis paling banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Walaupun telat, bukan berarti kita finishnya belakangan. Kalau kita punya semangat, boleh jadi kita dipercepat oleh Allah kemudahan kita dalam belajar. Abu Hurairah ini 3 tahun sebelum Rasul wafat beliau baru masuk Islam. Tapi ketika beliau masuk Islam, ibunya tidak masuk Islam. Tapi Abu Hurairah ini terkenal seorang anak yang sangat berbakti. Beliau walaupun ibunya tidak masuk Islam, beliau tetap takzim, tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah berkata yang berat kepada ibunya. Bahkan setiap kali ibunya memarahinya, wahai Abu Hurairah, sungguh aku tidak ridho engkau pergi menuju agama Muhammad. Dimarah-marahinya Abu Hurairah, dia tidak pernah membantah sedikit pun. Setiap hari dia berdoa, ya Allah, beri hidayah untuk ibu saya, beri hidayah untuk ibu saya. Tapi tidak juga kemudian Allah memberikan hidayah. Tapi Abu Hurairah tetap jadi anak yang baik. Ini pelajaran buat kita. Betapapun dakwah, yang paling berat itu pasti dakwah kepada siapa? Keluarga. Antum jangan heran kalau hari ini ada adik yang masih jauh dari Allah, ada abang yang hari ini masih jadi anak yang belum menenangkan hati orang tua, bahkan ada orang tua yang belum paham dengan agama dengan baik. Sabar, karena dakwah yang paling berat itu dengan keluarga. Kami ini secara pribadi pun Masya Allah, kalau menyampaikan ke khalayak, ke umat, bisa berjam-jam, menyampaikan ceramah bisa berkali-kali. Tapi apakah yang kami lakukan di tempat ini sama dengan di keluarga? Belum tentu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya paman tercinta yang menjadi ayah angkat ketika wafat ayah tercinta, ayah kandungnya. Pamannya dianggap sebagai ayahnya. Dia kadang-kala pun memanggil abi. Siapa dia pamannya, aminya ini? Dialah Abu Talib. Tapi lihat, Abu Talib yang begitu mencintai Nabi dan Nabi pun mencintainya, di akhir hayatnya tak mampu berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedih hati Nabi, maka tahun wafatnya Abu Talib disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedih, bayangkan kita tidak jadi jalan hidayah untuk keluarga kita. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah menyampaikan dalam sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau cintai, walakinnallah, melainkan Allah yahdi man yasha, memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita terus berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah tadi sudah berdoa tapi belum dikabul sama Allah. Maka suatu hari ibunya murka. Murkanya ini membuat Abu Hurairah yang tadinya tidak pernah membantah agak menaik suaranya. Kenapa? Karena ibunya mencaci maki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi hari itu ibunya mencaci maki Nabi, Muhammad itu begini, Muhammad begini. Maka Abu Hurairah memerah wajahnya, marah. Dan ini dibenarkan. Kenapa? Karena kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai, melebihi cinta kepada orang tua, melebihi cinta kepada anak, bahkan seluruh manusia manapun. Jadi cinta kepada Nabi ini lebih tinggi levelnya dibandingkan cinta kepada orang tua. Karena orang tua hanya sampai di dunia, di akhirat belum tentu. Beda dengan Nabi, di dunia mencintai kita, di akhirat Sallallahu alaihi wasallam yang mencari-cari untuk memberikan syafaat untuk kita. Maka ketika ibunya kemudian memaki Nabi Muhammad, Abu Hurairah ini sedih, katanya, ibu, kau boleh mencaci makiku, tapi jangan kau kasari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau berlinang air mata pergi ke rumah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu Abu Hurairah salah seorang di antara Ahlus Suffah yang bertempat tinggal di Masjid Nabawi. Sahabat-sahabat Nabi itu beberapa tinggal di Masjid Nabawi, makan dari sahabat-sahabat, dikasih makannya. Bahkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada satu bangunan seperti pendopo tidak jauh dari belakang kubur Nabi hari ini. Namanya ada apa? Namanya semacam ghurfah Ahlus Suffah, ruangannya Ahlus Suffah. Nangis beliau. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, doakan ibu saya ya Rasulullah, agar dia masuk Islam. Hari itu dia minta kepada Nabi untuk bisa mendoakan ibunya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma hdi ummu Abu Hurairah. Ya Allah, beri hidayah ibunya Abu Hurairah. Doa Nabi. Makanya ketika Abu Hurairah beberapa hari setelah itu pulang, terkejut. Di rumah terdengar suara gemericik air. Pas beliau mau mengetuk rumah, mau masuk, kata ibunya, imsak ya Abu Hurairah, tahan, jangan masuk dulu, jangan masuk. Kaget dia, kenapa ibu tidak bolehkan saya masuk? Ternyata ibunya sedang mensucikan diri, membersihkan dirinya, berwudu. Kemudian kata ibunya, udkhul ya Abu Hurairah, masuklah wahai anakku Abu Hurairah. Pas dia masuk, ibunya dalam keadaan mau menunaikan sholat, memakai pakaian syar'i yang luar biasa. Maka kata dia apa? Wahai Abu Hurairah anakku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Jangan pernah berhenti berdoa dan minta doa sama orang lain. Ya. Nah, ini baru Abu Hurairah. Apa hadisnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Nabi, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada seorang laki-laki yang saat itu bertanya, ausini ya Rasul, nasihati aku. Maka Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, lalu orang itu mengulangi permintaannya, nasihati aku ya Rasul. Rasul kembali mengatakan, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, berkali-kali sampai 3 kali. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Jadi pondasi akhlak yang ketiga apa? Jangan marah. Mulai sekarang kita pengen dimudahkan Allah masuk ke dalam surga selain dengan takwa kepadanya. Pelihara diri, jangan mudah marah. Jangan marah, apalagi marah yang memuncak, masuk syaitan lewat pintu ghadab, pintu marah. Kita mudah memukul anak-anak kita. Kita mudah mencaci maki istri kita. Kita mudah mengata-ngatai kawan kita. Semua kita rekam. Sesudah kemudian kita selesai marah, kita dengar hasil rekamannya, malu kita dengar. Orang kalau marah ngerekam hasil perkataannya, malu. Jangan marah. Walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Marah itu, bahkan kawan kami di Bandung bikin pelatihan, namanya Abi Fakhri Nabhan Rabbani. Beberapa kali diundang di Bangka Belitung ini. Beliau bikin pelatihan HTM, hidup tanpa marah. Tapi ini tidak mungkin. Kalau manusia tanpa marah berarti tidak normal. Karena manusia pasti bisa marah. Marah boleh tak? Boleh, karena itu softwarenya. Nabi marah. Tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Nah, kita ini beda. Marah iya, marah-marah pagi. Ya. Kadang-kala kalau sudah marah-marah tuh, ya Allah, muka merah, muka berubah, hancur. Kadang-kala kalau lah marah itu, astagfirullahaladzim, semua disebut. Makanya ada beberapa anjuran ketika kita marah. Kalau lagi berdiri, duduk,
Kalau lagi duduk marahlah berbaring. Kalau lagi baring marahlah. Ayo wudu. Kalau lagi wudu lagi lah marah salat. Kalau lagi salat lagi marah hanyalah setan. Lah dia baca lagi diam. Hati-hati. Karena syaitan itu dari api dan api itu bisa padam dengan air, maka basahi diri kita dengan berwudu untuk meleburkan kemarahan dalam diri kita. Boleh marah, boleh ketika Allah dihina, Nabi dihina, Quran dinista, itu wajib marahnya. Jadi ada level marah wajib. Tapi kalau Allah, Rasul, Quran dihina, kita biasa saja. Ini tidak ada ghirrah, tidak ada iman di dalam dirinya. Tetap wajib marah. Tapi marah yang dimaksud di sini adalah marah karena nafsu yang sebenarnya tidak perlu kita ikuti. Inna nafsa bi'ammaratu bisu. Nafsu itu kadang-kadang mengajarkan orang kepada kemarahan yang buruk. Jadi na'udzubillah min dzalik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya kalau marah itu perbanyaknya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan istighfar, bagus istighfar, tapi sebaiknya karena itu pintu masuknya syaitan, mending ta'awuz. Ya, sama-sama. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ini doa dalam Quran. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung padamu dari kedatangan mereka. Karena kalau lagi syaitan itu datang itu ketika kita marah. Makanya suatu saat ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang dimarah-marahi, dicaci maki oleh orang Yahudi, ya, Abu Bakar diam saja. Maka Nabi berada di dekatnya. Yang kedua dimarah-marahi, tetap diam saja, tidak melawan. Nabi tetap berada di sebelah Abu Bakar. Datang lagi Yahudi marah-marah, Nabi diam. Ya, tapi Abu Bakar yang marah. Pas Abu Bakar membalas caci maki itu, Nabi lari. Kaget Abu Bakar, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Ketika tadi orang Yahudi memakiku lalu aku diam, kau tetap berada di sisiku sampai 2 kali. Tapi yang ketiga kali ketika aku membalas makiannya karena hatiku sudah sakit, kau pergi. Wahai Abu Bakar, ketika kau diam tidak melawan, saat itu malaikat berbondong-bondong mendoakanmu, merahmatimu. Tapi ketika kau mencaci maki, kembali membalas makiannya, maka pergilah para malaikat, datanglah syaitan, maka aku tidak suka ketika syaitan berada di situ. Lari Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan terakhir, pondasi dari akhlak yang mulia adalah hadis dari Abi Hamzah Anas bin Malik. Abi Hamzah, panggilan dari Anas bin Malik. Kenal Anas bin Malik? Di mana kenal? Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Nabi yang umurnya panjang. Kita tahu sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad itu batasnya sampai berapa Hijriah? 100. Tahun ke-100 Hijriah itulah batas sahabat. 101 sampai 200 itu batas tabi'in. 201 sampai 300 tabi'ut tabi'in. Jadi kalau pengen tahu siapa sahabat Nabi, syarat sahabat Nabi kan 3. Ketemu Nabi, beriman dengan Nabi, wafat dalam keadaan Islam. Ini syarat. Karena ada yang ketemu Nabi tapi tidak beriman. Abu Jahal namanya. Abu Lahab. Tapi sahabat Nabi itu dia bertemu Nabi, dia beriman. Dan dia mati dalam keadaan Islam. Karena ada yang bertemu Nabi beriman tapi mati dalam keadaan murtad. Rajal al-unfuwah misalnya. Jadi 3 syaratnya. Mereka yang syarat 3 ini terpenuhi lalu hidupnya sampai 100 Hijriah, itulah sahabat Nabi. Makanya sahabat Nabi yang terakhir wafat di tahun 100 Hijriah namanya Abu Tufail radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik wafatnya tahun 94 Hijriah. Umurnya panjang. Kenapa umurnya panjang? Didoakan Nabi SAW ketika masih kecil, dibawa sama ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Anas masih kecil. Kata ibunya apa? Ya Rasul, doakan anakku. Maka Rasul mengatakan apa? Allahumma akthir maluhu wa waladuhu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, wa tawil umruhu, dan panjangkan umurnya. Makanya umurnya panjang sampai 90 sampai 100 lebih tahun, dan beliau wafat tahun 91 atau sampai 94 Hijriah. Khilaf, ada tanggal 91 Hijriah, ada mengatakan 94 Hijriah. Dan Masya Allah, beliau ini punya kebiasaan kalau khatam Quran
ya, ijtami'u ahlahu wa waladuhu, mengumpulkan anak dan keluarganya, lalu mereka berdoa bersama sesudah menghatamkan Quran. Nah, inilah yang disebut dengan kegiatan apa? Khatam Al-Quran. Itu dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Kata Anas bin Malik, ya, beliau pun adalah khadim atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pondasi iman ini, pondasi akhlak, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini level akhlak. Mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Allah karim. Tabarakallah. Inilah yang dibuktikan oleh sahabat-sahabat Nabi yang dipuji dalam Quran, minal muhajirin wal ansar. Orang muhajirin hijrah dari Mekah sampai ke Madinah. Orang Madinah namanya orang Ansor. Apa yang mereka tawarkan? Yang tidak punya rumah diberikan rumah, yang tidak punya pekerjaan diberikan pekerjaan, yang tidak punya harta dikasih harta, yang tidak punya kendaraan diberi kendaraan, yang tidak punya istri disuruh milih istri yang lebih dari satu. Kau pilih mana yang kau suka, maka kau boleh mengambilkannya. Masya Allah, itu levelnya lah tinggi. Beda kayak kita. Kadang kala maaf, makan roti pun kita adek kau apa bagi ke kawan. Zaman lagi kecil tuh minta kita beri. Astagfirullah. Ini level orang beriman itu apa? Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia pengen dirinya sukses, dia pengen saudaranya sukses. Dia pengen saudaranya bahagia, dia pengen kebahagiaan yang ada di dirinya pada saudaranya pun ada. Makanya menyuntikkan kebahagiaan di hati saudara-saudara bagian dari amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang pengen dibahagiakan Allah, maka dia menyuntikkan kebahagiaan di hati saudara-saudaranya. Tolong saudara-saudara kita. Innallaha fi aunil abdi ma kana abdi fi auni akhi. Sesungguhnya Allah bersama dengan seorang hamba yang menolong saudaranya. Masya Allah. Ya, jangan pernah sungkan nolong orang lain sebagaimana kita pengen menolong diri kita. Kalau lagi ada masalah, mungkin ada saudara-saudara kita yang kita tolong, menjadi sebab Allah menolong diri kita dalam kehidupan ini. Mungkin itu yang kadang-kala kita lupakan. Kita ini kalau punya masalah sibuk melihat dalam diri, bukan melihat orang lain. Padahal kalau melihat orang lain dulu kita merasa ujian dia lebih berat, membuat diri kita semakin optimis menjalani kehidupan ini. Kalau kita melihat kesusahan hanya ada pada diri kita, kita menganggap kita lah paling menderita, kita tidak pernah lihat kesusahan orang lain, maka kita mengecilkan Allah, lalu kita menganggap kita lah yang paling menderita. Apa yang terjadi akhirnya? Kita tidak menerima takdir Allah. Ya Allah, lah masalahku ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah apa? Why not? Kenapa tidak? Suka-suka Allah. Maka mudah-mudahan kita saling mencintai satu sama lain. Ya, insya Allah. Malam Selasa ini saling doa. Mudah-mudahan kita ini saling bisa tolong-menolong nanti di akhirat. Saling bisa memberi syafaat di akhirat. Saya pengen selamat masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan pengen juga sahabat-sahabat semua masuk ke dalam surga. Apalagi sahabat semua masuk ke dalam surga, saling mencari nanti di akhirat. Ya, Allah karim. Bahkan itulah yang dikatakan oleh seorang mulia bernama Ibnul Qayyim Al-Jauzi, apa? Illam yattabi'uni fil jannah fas'alu anni. Jikalau nanti kalian tidak menjumpaiku di dalam surga, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, maka cari aku, boleh jadi aku nanti sedang menanti pertolongan kalian di sana. Kenal ini, makanya malam Selasa itu bukan hanya makan bersama, tapi saling berkenalan satu sama lain. Jangan sampai sedulang bersama, tapi tak lupa dan tak tahu siapa nama, tapi tahu siapa yang paling banyak makannya. Ini bahaya. Dikenal dengannya, deh udah tahu siapa nama, entah udah tahu, tapi yang makan paling banyak. Itu bahaya. Yang dikenal bukan namanya, tapi yang paling banyak makannya.
Yuk saling sapa, assalamualaikum, assalamualaikum. Siapa? Alhamdulillah Allah izinkan dan kita mudah-mudahan bersaksi majelis malam Selasa kita pernah duduk bersimpuh sama-sama, saling mengingatkan tentang Allah dan akhirat. Inilah yang paling istimewa, saling mengenalkan diri kita, mengingat siapa Tuhan kita dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kami amal dan bisa diambil manfaatnya untuk kita semua. Informasi memang tadi pun ada kabar langsung kepada kami bahwa rombongan Buya Hedi Kurnia sedang bertolak menuju ke Mekah. Boleh jadi sudah sampai saat ini dan mereka sedang menyempurnakan rukun yang kedua dari umrahnya. Karena rukun yang pertama jelas adalah mengambil miqat, mengambil niat di tempat miqat. Yang kedua, mereka sedang berikhtiar untuk menyempurnakan tawafnya. Habis tawaf, sa'inya. Habis sa'i, tahallul. Ini rukun umrah. Hanya 5 saja. Niat di tempat miqatnya itu, kemudian tawaf, habis tawaf sa'i, habis sa'i tahallul. Yang kelimanya apa? Tertib. Tertibnya apa? Harus berurutan. Tak boleh tak berurutan. Niatlah sudah lah pakai ihram. Pas tawaf dilihat Ka'bah penuh. Ramai orang tawaf. Ko sa'i bila pun menanya cara. Desa. Badal. Jadi tawaf dulu baru sa'i, atau ujuk-ujuk langsung ke marwahnya, gundulnya kepala ya langsung jadi saulin tanpa tawaf, tanpa sa'i, la tahallul. Tidak sah. Maka harus tahu segala sesuatunya, harus paham fikihnya. Mudah-mudahan lo berangkat umroh setidaknya lah tahu apa rukun umroh. Apa rukun umroh tadi? Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Masya Allah, calon umroh semuanya, amin ya rabbal alamin. Allah panggil dengan caranya, insya Allah Allah mudahkan dengan caranya yang paling indah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala undang berkali-kali bagi yang sudah pernah, dan mudahkan untuk sekali berangkat ataupun berkali-kali juga bagi yang mau berangkat, bagi mereka yang merindukannya. Sungguh sejatinya tidak akan pernah bergerak jarak antara diri kita dengan Baitullah kalau kita tidak mulai melangkah dengan niat yang mulia dan air mata cinta yang menggebu-gebu setiap saatnya dalam sujud panjang dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lana wa lakum. Jangan pulang dulu, teman-teman kita sudah berikhtiar menyiapkan khidmat terbaiknya. Mudah-mudahan mereka disayang Allah subhanahu wa ta'ala, dan mohon doa dan saling jaga. Dapat kabar beberapa hari ini banyak musim orang-orang kecurian. Jamaah-jamaah kita kecurian. Bahkan pesantren yang kita cintai ini juga beberapa kali sudah mendapati tamu yang tidak diundang. Masya Allah nih, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurna fi musibatina wa ahlif lana khairan minha. Saling jaga. Yang tinggal sekitar sini ada apa-apa misalnya sekalian kontrol sekitaran sini atau di daerah rumah kita masing-masing, jamaah kita di Batu Belubang, di beberapa tempat, di Namang juga beberapa cerita. Ada yang banyak kehilangan. Mungkin ujian perekonomian menghimpit orang untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka mendapat hidayah, diberikan rezeki halal berkah, dibukakan pintu hati untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Allahumma bi fadlika istajib du'aana washfi amradana wa barik lana fi ma a'taitana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته